Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammad Sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Dekan Cibarus Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimahumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan pada hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat kebetulan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 19 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan malam tanggal 11 di bulan Oktober 2025. Taklim kita malam ini taklim pertemuan yang ke-600. Taklim pertemuan yang ke-630 kedua ya. Taklim pertemuan yang ke-632. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan membaca Quran, dengan membaca sholawat, dan dengan membaca zikir jalalain. Kita niatkan di dalam hati kita masing-masing pahalanya untuk seluruh ahli tubuh keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru kita, dan saudara-saudara kita. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Masyaallah dikir rahimakumullah wa a'lakumullah wa bikumullah. Langsung saja Al-Fakir akan menyampaikan materi taklim tentang jika Allah mencintai hambanya, maka seluruh manusia yang ada di permukaan bumi juga akan mencintai si hamba tersebut, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Di haddatsa itu bercerita atau berbicara. Haddatsa hadisu. Fa'ala yufa'ilu taf'ila. Haddatsa hadisu tahdisan. Haddatsana telah menceritakan kepada kami sapa Juhair bin Harbi. Juhair bin Harb. Haddatsana telah menceritakan kepada kami sapa Jarirun an Suhail. Jarir dari Suhail, an abihi dari ayahnya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Nah, ini namanya sanad hadis. Qala Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu qala fayuhibbu Jibril summa yunadi is-sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbu as-sama qala summa yuhibbu lahu qabul fil ardh. Baik, kita artikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya bermula Allah ija apabila ahabba Allah mencintai abdan kepada hambanya. Sesungguhnya Allah apabila Allah telah mencintai hambanya, da'a, maka Allah akan memanggil Jibrila, malaikat Jibril. Jadi walaupun tugas pokok malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul, di mana kita tahu bahwa seluruh para nabi, para rasul telah wafat. Tapi itu bukan berarti malaikat Jibril nganggur. Masih ada tugas-tugas yang lainnya, di antaranya ini. Apabila Allah telah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril.
Kata Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah mencintai si fulan. Fa'ahibbahu, maka oleh karena itu engkau Jibril harus mencintai si fulan itu. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah. Nah, ini perintah Allah kepada malaikat Jibril. Kalau penasaran, tanya malaikat Jibrilnya. Cuma masalahnya kita bisa nggak nyarinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fayuhibbuhu Jibril." Maka akhirnya malaikat Jibril pun mencintai hamba Allah yang telah mendapatkan kecintaan Allah. Artinya siapapun di antara kita apabila telah dicintai oleh Allah, maka malaikat Jibril akan mencintai kita. Nah, setelah malaikat Jibril mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah, summa yunadi, kemudian malaikat Jibril itu berseru. Berseru, di mana berserunya? Bis sama'i, di langit. Jadi malaikat Jibril berseru kepada seluruh penduduk langit, kepada seluruh penghuni langit. Menurut bapak-bapak, penghuni langit siapa? Para malaikat. Menurut Al-Quran, langit ada 7 lapis. Setiap lapisan itu malaikat tidak terhitung. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya ada malaikatnya. Langit pertama ada ibunya, dijaga malaikat banyak. Langit kedua juga demikian, sampai langit ke-7. Sampai nanti Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur, malaikat banyak, enggak berhenti mengelilingi Baitul Ma'mur. Kalau di dunia malaikat mengelilingi Ka'bah, tawaf, tapi di langit semua Baitul Ma'mur malaikat tawafnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril berseru kepada seluruh para malaikat yang ada di langit. Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu." Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah benar-benar telah mencintai si fulan. Maka kalian semuanya, hei para malaikat yang ada di langit, kalian harus mencintai si fulan tersebut, karena si fulan tersebut telah dicintai oleh Allah. Akhirnya seluruh penghuni langit mencintai si fulan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk si fulan itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk si fulan yang dimaksud. Baik itu ahlu sama. Setelah malaikat Jibril berseru demikian kepada seluruh para malaikat yang ada di langit, fayuhibbu ahlu sama, maka akhirnya seluruh penghuni langit mencintai si fulan tadi. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa yudamu lahul qabru bil ardi." Setelah seluruh penghuni langit mencintai si fulan, maka seluruh manusia yang ada di permukaan bumi oleh Allah dijadikan mencintai si fulan tadi. Oleh Allah hatinya digerakkan. Nah ini, makanya kita nggak usah repot-repot, nggak usah berambisi ingin dicintai manusia, nggak usah. Ngapain? Kan kadang-kadang ada orang berambisi ingin dipuji manusia, ingin disukai manusia, ingin dicintai manusia, sementara melalaikan perintah Allah. Nggak bisa. Kita harus bergegas, bersemangat melakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah mencintai kita. Sebab kalau Allah mencintai kita, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril
penghuni langit, yaitu para malaikat, mereka semuanya telah mencintai kita, maka otomatis seluruh penduduk bumi akan mencintai kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang yang telah dicintai oleh Allah. Jadi kesimpulannya, jika Allah mencintai hambanya, maka Allah menjadikan seluruh penduduk bumi mencintai orang tersebut. Allah yang menggerakkan hatinya nanti. Allah Maha Kuasa. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dan Allah yang Maha Kuasa mengubah keadaan dengan seketika. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya. Apa kebalikannya? Orang yang dibenci oleh Allah. Di sini diterangkan wahija dan apabila abghadha, Allah membenci. Ada orang ngomong, masa Allah membenci manusia? Kan Allah Maha Pengasih, kan Allah Maha Penyayang, kok Allah membenci manusia sih? Betul, Allah itu Maha Pengasih. Seluruh ciptaannya Allah dikasih, beriman tidak beriman semuanya dikasih umur, dikasih nyawa, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih anggota badan yang lainnya, dikasih rezeki. Allah Maha Pengasih dan Allah tidak menuntut bayaran. Setiap kali kita dikasih penerangan matahari, kita Allah nggak minta bayaran Allah. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, tentu manusia yang dibenci Allah adalah manusia yang durhaka kepada Allah. Kalau manusia yang durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, menentang kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, melawan Allah, ya tentu Allah benci. Tentu Allah benci. Nah, wa'idha dan apabila Allah membenci abdan kepada hamba ciptaannya, da'a, maka Allah memanggil Jibril akan malaikat Jibril. Fayaqulu, lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Kata Allah, ini abghadu 'abdan fulana fa'abghidhu. Hei malaikat Jibril, aku membenci si fulan. Aku benci banget sama dia karena dia melawan sama aku, selalu berbuat durhaka kepadaku, menentang firman-firmanku, bahkan mengingkari ayat-ayatku, mendustakan ayat-ayatku. Apa aku benci si fulan karena si fulan membenci para kekasihku, yaitu membenci para nabiku, membenci para rasulku, membenci para ulama yang aku tugaskan untuk menyampaikan ajaranku. Aku benci kepada si fulan, maka engkau Jibril harus membenci si fulan, kata Allah. Qala, Rasulullah bersabda, ayu biduhu Jibril, maka akhirnya malaikat Jibril pun membenci si fulan karena si fulan dibenci oleh Allah. Kenapa si fulan dibenci oleh Allah? Pasti bapak-bapak jawabannya udah tahu. Karena memang sepantasnya dibenci oleh Allah karena tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, selalu menentang. Tidak sesuai dengan ridho Allah perbuatannya, kelakuannya. Nah, setelah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membenci si fulan, maka akhirnya malaikat Jibril pun membenci si fulan. Nah, setelah malaikat Jibril membenci si fulan, kemudian Yunadi, malaikat Jibril berseru fi ahli samai, di langit. Malaikat Jibril berseru lagi, cuma seruannya beda dengan yang tadi.
Kalau yang tadi seruannya gimana, masih ingat? Wahai para penghuni langit, Allah telah mencintai sebulan, maka kalian pun harus mencintai sepuluh. Kalau seruan yang tadi. Nah sekarang malaikat Jibril pun berseru, tapi beda isinya. Gimana kira-kira isinya? Wahai para malaikat yang ada di langit, Allah telah membenci si fulan, maka kalian pun semua yang ada di langit harus membenci si fulan, karena si fulan telah dibenci oleh Allah. Kenapa si fulan dibenci oleh Allah? Karena durhaka kepada Allah. Nah, setelah malaikat Jibril berseru seperti itu kepada seluruh para malaikat yang ada di langit, akhirnya, maaf ini ada yang lewat ya. Kata malaikat Jibril, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidu. Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka kalian harus membenci si fulan. Qala Nabi Muhammad bersabda, fayubghidunahu, maka seluruh penghuni langit pun membenci kepada si fulan, karena si fulan telah dibenci oleh Allah. Summa tudab, kemudian akhirnya secara otomatis penduduk bumi pun membenci si fulan. Jadi begini bahasanya, kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu Allah cinta kita. Belum tentu itu. Berapa banyak orang-orang kafir, para artis yang berapa banyak orang-orang yang ngepen kepada para artis, padahal artis tersebut tidak beriman kepada Allah, ngepen kepada para pemain sepak bola, padahal mereka tidak. Mereka dicintai oleh manusia banyak, tapi belum tentu dia dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita dicintai oleh banyak manusia, belum tentu Allah mencintai kita. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah mencintai kita, otomatis manusia akan mencintai kita, karena oleh Allah digerakkan hatinya. Maka oleh karena itu kita jangan berambisi untuk mencari kecintaan manusia. Berambisilah, berjuanglah untuk mencari kecintaan Allah. Bahkan kalau bisa, sholat pun jangan hanya sebatas melaksanakan kewajiban, jangan hanya sebatas menunjukkan kewajiban, tapi kita melakukan sholat karena kita cinta kepada Allah. Itu lebih tinggi derajatnya. Kalau umpama kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niatnya hanya sebatas melaksanakan kewajiban dan menunjukkan kewajiban, oke. Itu pun kalau sholatnya benar, itu pun kalau sholatnya memenuhi syarat, itu pun kalau sholatnya oleh hukum dinilai syah, maka berarti kita telah melaksanakan kewajiban dan menunjukkan kewajiban. Tapi kalau nggak syah, nggak benar, nggak benar, berarti kewajiban belum gugur. Maka alangkah baiknya kita melakukan kebaikan apapun yang sesuai dengan perintah Allah, dasarnya adalah cinta kepada Allah, karena cinta. Kalau udah cinta, kalau berat, laksanakan. Walaupun jauh akan merasa dekat. Kalau cinta sudah bicara, berat akan merasa ringan, panas akan merasa sejuk. Bahkan kalau orang sudah betul-betul cinta kepada Allah, tali tiang gantungan yang disediakan oleh orang kafir untuk menggantung kita itu akan terlihat seperti lambaian terang bidadari. Kalau orang sudah benar-benar cinta Allah, perang di medan perang, membela agama, bersimbah darah, itu akan terasa seperti mandi dengan air busa. Kalau cinta yang bicara, cinta itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dengan cinta, masya Allah. Demikian para jemaah, sebenarnya masih ada kelanjutannya, namun mereka sudah masuk ke bisa. Jadi kesimpulannya, yuk kita laksanakan segala
mencari pujian dari manusia, mencari kecintaan manusia, tapi carilah ridho Allah, carilah kecintaan dari Allah. Insya Allah Pak, apabila kita sudah dicintai oleh Allah, maka secara otomatis manusia hatinya oleh Allah akan digerakkan untuk mencintai kita. Jadi sumbernya ada di Allah. Sumbernya. Para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, terakhir ini ada sebuah doa. Doa ini isinya sangat bagus. Isinya adalah kita memohon kecintaan Allah, artinya supaya Allah mencintai kita, kemudian memohon kecintaan dari orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Bapak-bapak pasti tahu lah siapakah mereka orang-orang yang telah dicintai Allah, yaitu para kekasihnya Allah. Siapakah para kekasih Allah? Yaitu para nabi, para rasul, para wali. Itu orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah. Nah, kita selain memohon kecintaan dari Allah, juga memohon kecintaan dari orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Kalau kita belum mendapatkan kecintaan Allah, tapi kalau kita mendapatkan kecintaan orang-orang di Allah, nanti nyambung pada Allah, nyambung. Itu. Dan memohon kepada Allah cinta amalan, di mana amalan tersebut akan mendekatkan diri kita terhadap kecintaan Allah. Nah, doanya begini: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Doa ini dibaca oleh Rasulullah, karena doa ini ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas, sudah nyata-nyata dicintai Allah, tetap beliau berdoa memohon kecintaan Allah. Itu teh sekelas Rasulullah masih memohon kepada Allah, padahal beliau enggak memohon pun kasarnya, dipenuhi oleh Allah, enggak minta dicintai, Allah enggak cinta, tapi tetap memohon. Itu pendidikan buat kita. Silakan bapak-bapak yang belum hafal diikuti, yang sudah hafal nanti sendirian baca ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Coba bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Jawab. Tapi kalau doa ini diamini oleh orang lain, Bapak bacanya begini: Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Kalau doa ini diamini oleh orang lain, misal kita jadi imam, selesai sholat kita wiridan, selesai kita berdoa, di belakang ada yang menamini, kita baca doa ini, maka bacanya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Terakhir bareng-bareng supaya hafal. Mau yang mana nih? Mau yang untuk sendiri atau yang untuk diamini nih? Yang ini aja ya. Nah, biar bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin
bika ilahu baka ilahu buka yang benar mana? Dibaca kayak ilahu bika majrurun bi ila wa alamat jadi kasratun jawratun bi akhiri di annahu ismun mufrad. Coba bapak-bapak aja saya menyimak mulai silakan. Nah, kompak kalah sama ini, kalah sama ibu kompak ini. 3, 2, 1. Allahumma inna nas'aluka hubaka. Lupa lagi ya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Demikian mari kita tutup talim kita malam ini. Saya ucapkan Alhamdulillah.